Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Andana Gita Maharani, nomor absen 4 dari kelas A1 Denpasar. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu murid kelas 4. Untuk anak, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sudedia Utapurna dari kelas 4 SDN Negeri 2 Jigung. Oke nak, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi ini Kasteraku. Sebelum itu Ibu mau bertanya, anak berasal dari daerah mana? Desa Jigung. Oke, di sini Ibu pertama menjelaskan tentang materi tingkat keanekaragaman hayati. Apakah anak sudah tahu apa itu keanekaragaman hayati? Belum, Bu. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman hayati yaitu keragaman atau variasi makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya yaitu di hutan. Di hutan itu terdapat berbagai jenis pohon, semak, bunga, burung, dan serangga. Di sini terdapat 3 jenis keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama ada keanekaragaman gen. Contohnya yaitu misalnya dalam kucing terdapat berbagai spesies kucing, misalnya kucing yang berwarna putih, coklat, dan hitam. Yang kedua yaitu ada keanekaragaman jenis. Misalnya yaitu dalam satu hutan terdapat berbagai jenis burung, serangga, dan berbagai hewan lainnya. Yang ketiga yaitu ada keanekaragaman ekosistem, yaitu contohnya terdapat seperti hutan hujan tropis, sabana, dan rawa. Baik, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang manfaat keanekaragaman hayati. Adapun beberapa manfaat keanekaragaman hayati yaitu yang pertama untuk sumber pangan. Sebelum itu, apakah Anda sudah tahu apa saja sih contoh dari sumber pangan? Daging. Oke, betul sekali. Selain itu ada juga berbagai jenis contoh sumber pangan, yaitu yang pertama seperti buah-buahan, sayur, daging, dan ikan. Yang kedua yaitu untuk sumber obat-obatan. Banyak obat yang kita gunakan berasal dari tumbuhan dan hewan. Baik. Yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki peran dalam mempertahankan ekosistemnya. Misalnya lebah membantu dalam penyerbukan tanaman. Baik, untuk yang keempat yaitu rekreasi dan pendidikan. Baik, nah selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang merupakan yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan. Contohnya itu seperti tumbuhan dan hewan. Untuk yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang jika habis digunakan tidak dapat dipulihkan kembali, yaitu seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas, yang jumlahnya terbatas di bumi, contohnya seperti air, udara, angin, serta cahaya matahari. Baik, nah di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentang alam dan profesi. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apa saja sih bentang alam yang kamu ketahui? Gunung, pantai, dan Laut? Oke, betul sekali. Sebelum itu, Ibu menjelaskan lebih lanjut bentang alam, yaitu berbagai bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Adapun jenis-jenis bentang alam yang umum, yaitu yang pertama ada gunung. Gunung merupakan permukaan bumi yang menjulang tinggi. Yang kedua yaitu ada dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di permukaan laut. Dataran tinggi ini memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Di sini cocok untuk lahan perkebunan seperti kopi dan cengkeh. Yaitu yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah yaitu daerah yang luas dan rata. Di sini cocok untuk tanam padi dan jagung. Dan yang keempat yaitu pantai dan laut. Di sini ada sumber daya alam seperti ikan, garam, dan orang di sini mata pencaharian sebagai nelayan. Dan yang terakhir yaitu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Baik, nah di sini Ibu akan menjelaskan tentang profesi yang cocok dengan bentang alam. Contohnya yaitu manusia menyesuaikan
jenis pekerjaannya dengan kondisi bentang alam sekitarnya. Contohnya yaitu di daerah pegunungan, profesi yang cocok yaitu sebagai petani sayur. Yang kedua yaitu dataran rendah, profesi yang cocok yaitu sebagai petani padi, peternak, dan pedagang. Yang ketiga yaitu di daerah pantai, daerah pantai cocoknya sebagai nelayan. Baik, selanjutnya yaitu ada hubungan bentang alam dengan kegiatan manusia. Yang pertama yaitu ada bentang alam mempengaruhi jenis pekerjaan dan cara hidup masyarakat. Yang kedua yaitu masyarakat di dataran tinggi banyak bercocok tanam sebagai petani sayuran. Yang ketiga yaitu masyarakat di pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu. Untuk anak, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Apa perbedaan antara pekerjaan petani dan peternak? Baik, di sini Ibu akan menjawabnya, yaitu perbedaan antara pekerjaan petani dan peternak adalah petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian, yaitu menanam dan merawat tanaman seperti padi, sayuran, dan cabai. Terus selanjutnya yaitu peternak, yaitu orang yang bekerja di bidang peternakan, yaitu merawat hewan, yaitu seperti ayam, sapi, dan babi. Baik, itu tadi adalah jawaban dari Ibu. Untuk anak, apakah sudah dapat dipahami? Sudah. Di sini Ibu punya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja jenis profesi dan jenis tanaman yang cocok ditanam di daerah tempat tinggal anak? Profesinya itu petani yang menanam padi dan berbagai sayuran seperti kangkung, sawi, dan bayam. Oke, benar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di pantai? Petani garam dan nelayan. Oke, pintar sekali. Baik, Nak, di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa soal yaitu tentang mengenal jenis bentang alam dan profesinya. Untuk anak silakan jawab tentang pertanyaan ini. Sudah, Bu. Baik, Ibu kan. Baik, jawabannya betul sekali ya. Ternyata anak sudah dapat memahami dan mengenal jenis bentang alam dan profesinya. Baik, setelah menjelaskan materi tadi dan anak sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, di sini Ibu akan mengajak anak untuk melihat beberapa profesi yang ada di daerah sekitar. Baik, ini adalah salah satu contoh profesi yang cocok di tangan rendah, yaitu sebagai petani sayur, yaitu yang menanam bayam.
profesi yang cocok untuk dikerjakan dataran rendah, yaitu orang yang sedang menanam pemberat modal. Baik, ini merupakan salah satu contoh peternakan yang ada di dekat sekitar kami, yaitu peternak sapi. Baik, ini merupakan salah satu contoh tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah, yaitu tanaman cabai. Ini adalah salah satu contoh profesi yang ada di daerah sekitar kami, yaitu sebagai peternak babi. Adalah salah satu contoh tanaman padi yang cocok ditanam di daerah dataran rendah. Itu masyarakat di sini banyak mata pencaharian sebagai petani. Wah, laras. Baik, sekian tadi perjalanan kita untuk mencari profesi yang ada di dekat sekitar. Terima kasih. Seleb. Baik, adapun kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan yaitu adapun jenis bentang alam yaitu seperti gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dan ada beberapa profesi yang cocok untuk di daerah untuk bentang alam, yaitu yang pertama di daerah pantai cocok sebagai nelayan, itu dataran rendah cocok sebagai petani padi, dan daerah dataran tinggi cocok sebagai petani sayur. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Menutup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi.